Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso melaporkan Ganjar Pranowo ke KPK atas kasus dugaan gratifikasi. Tak sedikit yang menduga pelaporan ini berlatar belakang politik karena bersamaan dengan pengguliran hak angket di DPR RI untuk menyelidiki kecurangan pemilu. Lantas siapakah Sugeng Teguh Santoso ini? Dikutip dari Tribun Muria, Sugeng diketahui lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 13 April 1966. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau UI. Sugeng resmi dilantik menjadi Ketua Indonesia Police Watch atau IPW pada 18 Agustus 2021. Sugeng juga tercatat sebagai salah seorang pengacara papan atas di Indonesia dengan kantor pengacara atas nama dirinya sendiri yakni Sugeng Teguh Santoso dan rekan. Di organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, Sugeng menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal sampai saat ini. Selain menjadi Ketua IPW dan Sekjen PERADI, ia juga merupakan Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kota Bogor yang dikomandoi oleh Kaisang Pangarep. Dikabarkan, Sugeng dulunya mendukung Ganjar Pranowo, namun dukungannya berpindah setelah akhirnya PSI merubah haluan mendukung Prabowo Gibran. Diketahui sebelumnya, selain melaporkan Ganjar, Sugeng juga melaporkan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S. Keduanya dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Tak main-main, besaran gratifikasi yang diduga diterima itu mencapai 100 miliar rupiah. Capres Ganjar Pranowo kini dilaporkan ke KPK oleh Indonesia Police Watch atau IPW atas dugaan gratifikasi. Ganjar diduga menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Atas laporan IPW tersebut, Ganjar dengan tegas membantahnya. Ia menegaskan dirinya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dituduhkan oleh IPW. Hal itu diungkapkan Ganjar saat dikonfirmasi di Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Sebelumnya, IPW melaporkan Ganjar ke KPK bersama satu orang lain yakni Direktur Utama BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa laporan itu atas dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi. Nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Kini, Dirut Bank Jateng diketahui telah mengundurkan diri pada tahun 2023 lalu. Sementara itu, Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan tersebut. Saat ini, pihaknya telah melakukan tindak lanjut terkait dugaan gratifikasi ini. Di tengah wacana penggunaan hak angket kecurangan pemilu 2024, Capres Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK oleh Indonesia Police Watch atau IPW. Ganjar diduga menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Terkait dengan pelaporan ini, juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Ciko Hakim menudingnya sebagai gerakan politik. Ciko menyebut bahwa hal ini sebagai gerakan politik dan bukan murni gerakan yang menegakkan keadilan. Hal itu diungkapkan oleh Ciko kepada wartawan pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar, sebab Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Ciko juga menilai laporan ini terlihat sangat dipaksakan. Ia mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Ciko menyebut dirinya tidak melihat bahwa fungsi dari IPW akan melaporkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan Polri ke KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Saksi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03 dan 01 menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi suara di tingkat DI Yogyakarta atau DIY. Bahkan saksi dari paslon 03 tidak tanda tangan sejak rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Yogyakarta Ahmad Sidki saat ditemui seusai rekapitulasi tingkat provinsi di Ballroom Dialana Kabupaten Sleman pada Selasa 5 Maret 2024.
2024. Ia menuturkan saksi dari 03 ini konsisten tidak melakukan tanda tangan dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara tersebut. Sementara saksi dari pasangan 01 juga tidak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara, namun di tingkat kabupaten saja. Ahmad Sidki mengungkap alasan dari para saksi paslon 01 menolak tanda tangan berita acara tersebut. Saksi paslon 01 merasa keberatan terhadap beberapa aspek dalam penyelenggaraan pemilu, seperti adanya dugaan cawe-cawe pemerintah yang membuat saksi tersebut enggan tanda tangan dan bukan soal teknis pemilu. Sementara untuk saksi paslon 03 menolak tanda tangan karena di tingkat rekapitulasi kecamatan dan kabupaten tidak menandatangani. Meski begitu, Ahmad menegaskan tidak masalah dengan adanya saksi yang menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara. Sebab penghitungan suara itu tetap akan dinilai sah dan bisa dipertanggungjawabkan. Diketahui, rekapitulasi penghitungan suara di DIY telah selesai dilakukan dengan suara Prabowo Gibran tertinggi. Keduanya meraih suara di atas 50% dengan memperoleh lebih dari 1,2 juta suara. Kemudian disusul oleh paslon 03 dengan hampir 750.000 suara dan paslon 01 di posisi ketiga dengan perolehan hampir 500.000 suara. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso melaporkan mantan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo ke KPK. Ditelik dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Supriyatno memiliki harta kekayaan sekira 43 miliar rupiah. Ia juga memiliki 4 mobil mewah dan sebuah motor gede atau moge. Berdasarkan laman LHKPN, Supriyatno menyampaikan hartanya pada 21 Maret 2023 lalu, sehingga kekayaannya yang mencapai 43 miliar itu saat dirinya masih berstatus sebagai Direktur Utama Bank Jawa Tengah. Sebagian besar hartanya merupakan aset tanah dan bangunan sekira 14,8 miliar rupiah. Lalu harta bergerak lainnya 1,5 miliar, kas dan setara kas lebih dari 24,7 miliar rupiah. Untuk isi garasi, Supriyatno memiliki 4 mobil mewah dan 1 unit motor gede dengan total nilai mencapai lebih dari 1,8 miliar rupiah. Mobil-mobil itu diantaranya Honda Jazz tahun 2004 senilai 80 juta dan Honda CR-V Practice tahun 2017 senilai 400 juta rupiah. Kemudian ada Toyota Fortuner tahun 2012 senilai 250 juta rupiah dan Lexus RX 300 tahun 2018 senilai 600 juta rupiah. Selain itu ada sebuah motor gede Trump Bonneville Speedmaster tahun 2021 senilai 550 juta rupiah. Diketahui sebelumnya Ketua IPW melaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap yang dilakukan Ganjar dan Supriyatno ke KPK berupa cashback dari perusahaan asuransi pada Selasa 5 Maret 2024. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.